Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang membahas dunia perikanan. Biasanya kan channel ini membahas peternakan. Nah, kebetulan sekarang saya juga lagi rajin di perikanan. Jadi kita mulai sedikit-sedikit bahas tentang budidaya ikan, terutama di sini budidaya ikan nila. Ya, untuk teman-teman yang udah lama di dunia ikan mungkin udah paham lah kalau kolam yang saya pakai ini menggunakan sistem RAS. Sistem RAS sendiri pertama dikenalkan di Swedia atau ya koreksi kalau salah lah. Nah, untuk sistem RAS sendiri yang dipakai di sini di kolam saya itu mensirkulasikan air. Jadi recirculating. Jadi terus aja bolak-balik airnya. Nah, karena airnya itu bolak-balik dibutuhkan sistem filtrasi yang benar. Secara umum sistem filtrasi di kolam sistem RAS ini ada dua, yaitu filter biologis dan filter mekanis. Tapi kita bahas khusus untuk kali ini mengenai filter biologisnya itu sendiri. Untuk filter biologis sebenarnya yang mau saya bahas bukan tentang media filternya atau apa, tapi kita sedikit membahas dulu masalah nitrat. Nah, oke. Jadi dalam siklus kolam ini yang berputar itu adalah salah satunya adalah menarik kotoran ikan, yang dimana kotoran itu mengandung amoniak. Nah, amoniak ini disaring di filter mekanis, endapannya, kotorannya, lalu kandungan amoniaknya itu nanti di filter biologis diolah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Oke, sampai situ. Nah, nitrat yang hasil pengolahan dari amoniak tadi sebenarnya juga itu adalah zat yang berbahaya bagi ikan jika kandungannya terlalu banyak. Ada orang yang bilang ikan nanti nitratnya dimakan lagi sama ikan, nanti ya itulah kayak gitu, jadi sumber makanan tambahan bagi ikan. Nah, yang saya tidak paham adalah ikan apa yang memakan nitrat. Nah, itu sampai sekarang belum ketemu. Tapi kalau di kolam saya memakai tumbuhan kangkung dan eceng di filter biologisnya. Jadi media filter biologis itu tidak ditutupi kedap. Di atasnya kan kebanyakan orang tuh media filter biologis ditutup. Nah, sedangkan punya saya itu penutupnya supaya si bakterinya tidak terkena matahari langsung, itu memakai eceng gondok dan kangkung. Tujuannya apa? Eceng dan kangkung ini yang jelas secara efektif mengkonsumsi kandungan nitrat yang dihasilkan dari siklus kolam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi yang akan memakan nitrat hasil dari pengolahan amoniak? Itu alga. Nah, ini part yang menarik juga, alga. Alga itu akan tumbuh banyak di kolam jika nitrat yang dihasilkan juga banyak. Nah, sementara kalau misalkan biasanya di end filter atau di filter terakhir itu orang pakai filter UV. Jika memakai filter UV, bukan filter UV, memakai lampu UV dengan tujuan alganya supaya tidak numbuh. Nah, permasalahannya ada di situ. Kalau sistem filtrasi sudah tidak ada tumbuhan yang mengkonsumsi nitrat, terus alga juga dibantai menggunakan lampu UV, lalu siapa yang akan mengkonsumsi nitrat? Karena ikan nila tidak mengkonsumsi nitrat secara langsung. Artinya kandungan nitrat ini nggak bakal dimakan sama ikan nila dan nggak bisa dicerna juga gitu sama ikan nila. Akhirnya apa? Nitrat numpuk, amoniak sudah jadi nitratnya terus berputar di kolam, numpuk. Ya akhirnya keracunan juga, sama-sama juga efeknya bakal jadi racun buat ikan itu sendiri. Terus solusinya gimana? Ya nggak ada. Solusinya ya buang air secara rutin. Nah, kalau dibuang air secara rutin, sistem resirkulasi ini nggak sempurna. Jadi masih butuh ditambah air, dikurangi air, ya masih kurang ramah lingkungan jadinya. Nah, tapi di sini kalau untuk filter saya sendiri, kita tidak memakai UV. Kita menumbuhkan alga biar alga itu tumbuh. Nah, untuk mencegah alga ini tumbuh terlalu liar, kita memasukkan banyak udang mini, terus ikan alga eater, terus ikan redfin,
Ada juga beberapa jenis ikan sungai lokal yang memang hobinya memakan alga. Nah, itu kita lakukan itu tuh supaya sistem resirkulasi ini supaya membentuk ekosistem yang alami dan seimbang. Jadi segala macam aspek yang merugikan itu kita handle secara alaminya. Jadi tanpa terlalu bukan tanpa terlalu ya, maksudnya biar lebih seimbang kalau misalkan pakai penanganan yang alaminya. Jadi secara tidak langsung gitu, contoh di 5 chamber ini kita pakai 5 ya, untuk filternya 5 kotak gitu. Ada ikan alga eater, terus udang mini, redfin, beberapa jenis ikan lokal. Nah, itu secara alami mereka tumbuh di situ tanpa harus dikasih makan, gede sendiri di situ tanpa ngerepotin. Nah, secara otomatis itu nanti ketika kolam ini dikuras atau dipanen jadi penghasilan tambahan. Kenapa saya nggak pakai lampu UV di sistem filtrasi? Ya seperti yang tadi dibahas di awal gitu. Itu bertolak belakang dengan ekosistem yang saya bangun di sistem kolam meras ini. Makanya kita tidak memakai filter UV dan membiarkan alga-alga itu tumbuh, dan sementara alga-alga itu akan dikonsumsi oleh beberapa jenis ikan yang ditanam di sini. Itu kira-kira di situlah yang agak mengganjal gitu di sistem ras yang harus saya sampaikan, dan itu yang saya sampaikan adalah sistem ras yang saya pakai gitu. Jadi berbeda dengan sistem ras yang mungkin teman-teman lihat di media-media YouTube. Dan sebagai tambahan juga untuk salah satu jenis probiotik atau bakteri untuk pengurai amoniak ini berasal dari jenis atau famili Bacillus. Nah, Bacillus ini sendiri kita nggak beli, tapi kita produksi secara alaminya di kolam itu sendiri. Teman-teman bisa menambahkan pohon bambu, potong aja pohon bambu beberapa potongan, tanam di filter, biarin gitu berdiri di filter, nanti juga numbuh pucuk. Nah, itu dia jadi suplai Bacillus secara alaminya. Jadi mengurangi kos pembelanjaan yang sangat mahal. Nah, itu sebagai biaya security juga gitu, daripada kita repot harus berapa hari sekali dimasukin bakterinya supaya kolam ini terawat. Nah, ya itu tambahannya pakai bambu. Selain itu juga ternyata kandungan bakteri-bakteri yang dari bambu itu menjernihkan air juga. Nanti kita bahas secara khusus lah untuk bambu ini. Terus biosecurity yang lain. Nah, ini masih ngomongin filter biologis ya. Kita di filter biologis ini memakai daun mangga kering. Daun mangga kering itu untuk menanggulangi, atau bukan menanggulangi, untuk mencegah penyakit sisik nanas. Sisik nanas itu sendiri berawal dari kegagalan sistem pencernaan atau nanti kesininya jadi infeksi pencernaan, terus setelah infeksi jadi pembusukan. Nah, itu kenapa penyakit sisik nanas ini susah disembuhkan, karena memang kalau sudah terjadi sisik nanas umumnya organ-organ pencernaan di dalamnya udah busuk, jadi udah nggak bisa disembuhkan. Makanya daripada sampai hal itu terjadi dan terjadi kematian massal di kolam, baiknya siapkan daun mangga kering yang banyak. Itu untuk mencegah masalah pencernaan gitu. Nah, untuk masalah kulit, nah kalau ikan kan ada masalah kulit gitu, ada skincare ya. Untuk masalah di sisik ya masih sederhana gitu, masih pakai pada umumnya daun ketapang ya, ditaruh aja yang agak banyakan dikit lah, dikira-kira tapi jangan sampai airnya terlalu berwarna coklat di sistem filter biologisnya itu sendiri. Dan tentunya selain ketapang itu, dari beberapa jenis bakteri yang kita pakai juga ada yang untuk menaikkan sistem imun tubuh si ikannya itu sendiri sehingga tidak mudah terserang penyakit. Sedangkan untuk
isi di filter biologisnya sendiri ya hampir lumrah lah sama dengan yang lain, cuma kita tambahkan batu limestone, di mana batu limestone itu kandungan mineralnya memperkuat tulang, memperkuat otot, menambah daya tahan tubuh. Kalau misalkan saya banding-bandingkan dengan penggunaan karang jahe yang dari laut, saya lebih senang penggunaan batu limestone karena bisa jadi rumah bakteri dan kandungan mineralnya itu lebih lengkap